Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala khair wa syarru bimasyiatillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, untuk semua siswa, Bapak hanya ingin menjelaskan sedikit tentang bab 1, yaitu mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Secara bahasa, pengendalian diri ini adalah bersungguh-sungguh, sedangkan an-nafs artinya jiwa atau nafsu atau diri. Jadi mujahadah an-nafs artinya bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada intinya untuk semua jurusan BDP, OTKP, AKL, dan TKJ yang semua mayoritas sudah dewasa, yang pada intinya wajib bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang negatif. Dan berkewajiban bagi masing-masing siswa, masing-masing dari diri kita, menjadi orang-orang yang mempunyai pikiran yang positif. Insya Allah, seperti itu penjelasan dari pengertian tentang mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Yang kedua yaitu dalil tentang mujahadah an-nafs. Di dalam surah Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Di situ dalil tentang mujahadah an-nafs yang pada intinya yaitu hijrah dari hal yang buruk ke hal yang baik, dari hal yang baik ke hal yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Tingkah laku, sikap, perbuatan kita bisa nilai kepada diri kita sendiri, mana hal yang baik, mana hal yang buruk, positifkah atau negatifkah. Itu pengertian dan itu dalil dari mujahadah an-nafs. Terus yang kedua tentang husnuzon, yang artinya prasangka baik. Husnuzon di sini, husnu artinya mengandung baik, zon yaitu prasangka, yang digabungkan jadi prasangka baik. Harus berpikir positif terhadap orang lain, terlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada yang mengatakan hablum minallah dan hablum minan nas. Itu penting buat kita manusia agar lebih baik, agar lebih taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hablum minallah yang pertama, hablum minallah yaitu cinta kepada Allah. Tidak sedikit pun kita punya prasangka buruk sama Allah. Harus baik-baik sama Allah. Apapun yang diberikan sama Allah, kita berpositif thinking sama Allah, insya Allah berkah. Makanya disebut dengan hablum minallah. Yang kedua hablum minan nas. Kita cinta sama manusia, sering tolong menolong, sering berbuat baik terhadap sesama manusia. Itu yang intinya tentang husnuzon. Terus yang ketiga tentang ukhuwah, persaudaraan. Ukhuwah yaitu persaudaraan yang artinya setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan atau segi dari bapak kita keturunan
sesama teman atau sesama keluarga, adik, kakak, itu namanya ukhuwah. Dalil ukhuwah apa? Dalil ukhuwah itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesama mukmin. Mukmin di sini bukan berarti hanya orang Islam. Mukmin di sini orang yang beriman. Beriman dalam arti beriman kepada Tuhannya. Islam kepada Allah. Tuhan yang lain termasuk beriman. Agama-agama lain beriman. Mereka mempunyai Tuhan. Itulah yang disebut dengan iman. Iman, Islam, dan ihsan. Ada 3. Iman kita kepada Allah. Ya, iman percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada nabi, dan seterusnya. Terus yang kedua, Islam. Agama kita Islam. Kita percaya dengan agama tersebut. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Kalau kita beriman, pasti kita akan memeluk agama Islam. Sebaliknya, kita Islam, kita akan beriman. Itu namanya Islam dan iman. Islam, inna dinna indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah hanyalah agama Islam. Terus yang ketiga, ihsan. Ihsan itu siapa? Bukan Bapak ihsan, tapi ihsan di sini anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam artinya yaitu tolong menolong. Ihsan artinya berbuat baik. Bapak harap semua siswa dan siswi pelajar SMK PGRI 11 bisa memahami dari bab 1 tentang mujahadah an-nafs, yaitu pengendalian diri. Yang kedua tentang husnuzon, yaitu prasangka baik. Terus yang ketiga yaitu tentang ukhuwah, persaudaraan. Insya Allah bab yang selanjutnya akan seperti ini Bapak jelaskan. Dan Bapak hanya menginginkan tugas. Yang pertama, tugasnya apa? Yaitu tugasnya 1 orang 1 video, mengirimkan tentang bacaan ayat yang tadi Bapak jelaskan. Di dalam surah Al-Anfal ayat 72 itu ada 1 ayat, ya, masing-masing mengirimkan video ke Bapak, ya, minimal durasi yaitu ya 15 detik atau 20 detik, ya, syukur-syukur 1 atau 3 menit paling lama. Itu tugas dari Bapak. Oke, terima kasih. Semoga dipahami, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.